Halo semuanya, kembali lagi di channel Geekstra. Di video kali ini Mimin bakal nyeritain alur cerita dari komik Korea yang berjudul The Hero Become the Duke's Eldest Son, menceritakan tentang MC yang merupakan seorang pahlawan yang menyelamatkan dunia setelah membunuh seorang Raja Iblis. Akan tetapi MC kita dikhianati oleh teman seperjuangannya. Kemudian dia mengalami regresi kembali ke 15 tahun sebelum dia mati. Akan tetapi dia regresi bukan sebagai dirinya, melainkan menjadi seorang tuan muda dari keluarga bangsawan Remes yang memiliki gelar Duk. Dan seperti biasa, Mimin minta support kalian dengan menekan tombol subscribe dan juga berikan komentar dan masukan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. MC kita dikenal sebagai seorang hero, seorang pahlawan yang menyelamatkan dunia dari Raja Iblis yang mewarnai setengah dunia dengan darah. MC kita memiliki sebuah gelar, yaitu Sang The Dragon Slayer, Aden Albireo. Akan tetapi sesaat setelah mengalahkan Sang Raja Iblis, Aden terkena sebuah kutukan. Kutukan turun-temurun, di mana di saat Raja Iblis dibunuh, maka orang yang membunuhnya akan menjadi Raja Iblis yang baru, dan akan seterusnya seperti itu. Teman-teman Aden mengetahui informasi mengenai kutukan tersebut. Mereka memilih untuk tidak memberitahu Aden, dan mereka memiliki rencana untuk menyegel Aden setelah kutukan itu berada di tubuhnya. Salah satu teman Aden yang merupakan seorang penyihir mulai merapalkan sebuah mantra penyegelan, yaitu Great Magic Shell, Claymore. Mengetahui bahwa dirinya telah dikhianati oleh teman-teman seperjuangannya, Aden sangat marah. Perlahan-lahan dirinya mulai jatuh dalam kegelapan, sembari melihat wajah teman-temannya. Ada yang tersenyum, ada yang melihat sinis, ada yang tanpa ekspresi, ada juga yang tertawa. Aden terus jatuh di dalam kegelapan yang sangat pekat tanpa bisa melihat sekelilingnya. Dia terus terjatuh di dalam jurang kegelapan tanpa dasar. Ketika kesadarannya perlahan mulai menghilang, Aden membuka matanya. Di hadapannya terdapat dua orang pelayan dan satu orang pasangan, wanita berambut pirang dan pria paruh baya berambut hitam. Mereka berteriak, "Ah, putraku, syukurlah." Aden yang kebingungan dengan kejadian saat ini, dia pun berkata, "Kalian siapa?" Wanita berambut pirang itu menjawab, "Aku ini ibumu, anakku yang sayang, Aden Remes." Aden berkata di dalam hati dengan ekspresi tersebut, "Remes, bukan Albireo." Dan tiba-tiba sebuah ingatan tentang Aden Remes mengalir ke dalam pikiran Aden. Aden Remes merupakan seorang putra tertua dari keluarga bangsawan Remes yang memiliki gelar Duk. Dia adalah seorang bajingan pemalas suka menindas yang lemah. Dan juga di tahun ini adalah 15 tahun sebelum Aden Albireo mati dikhianati oleh teman-temannya. Para bajingan itu harus menerima akibatnya. Akan aku cari mereka dan kubunuh mereka satu persatu, ucap Aden dengan penuh emosi dan dendam. Setelah beberapa saat, Aden menatap ke sebuah cermin. Dia masih tidak percaya bahwa dia telah mengalami reinkarnasi ke-15 tahun sebelum dia mati. Aden penasaran akan satu hal, yaitu apakah kekuatan sebelum dia mati masih dia miliki sekarang. Aden pun berkata, "Sistem open." Sebuah panel sistem pun muncul. Di panel tersebut memperlihatkan sebuah informasi mengenai Aden seperti ras dan juga titel. Sistem adalah sebuah kekuatan yang didapat dari memakan jantung berserker ketika kehidupan pertama Aden. Setelah mengkonfirmasi bahwa kekuatan sebelumnya masih ada, Aden hanya bingung akan satu hal, yaitu namanya muncul dengan simbol yang aneh. Akan tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, itu tidak penting. Kemudian dengan wajah yang gembira, sembari tertawa lebar, Aden berkata, "Ini pasti pemberian dewa. Sekarang aku hanya perlu menemukan mereka." Di saat Aden sedang gembira, seorang pelayan tiba-tiba datang. Dengan wajah ketakutan, pelayan itu menawarkan minuman kepada Aden. Aden pun menerima minuman itu dan berkata, "Terima kasih." Akan tetapi wajah pelayan tersebut tiba-tiba pucat. Dia sangat heran bahwasanya tuan muda yang dikenal sebagai bajingan mengucapkan terima kasih. "Apa masih ada yang ingin kau katakan?" ucap Aden dengan nada santai. Pelayan itu pun menjawab, "Tidak ada tuan," dengan nada gugup dan wajah yang penuh keringat. Setelah itu pelayan tersebut keluar dari kamar Aden. Pelayan lain yang melihat bahwa tidak terjadi apa-apa terheran-heran dengan kejadian tersebut.
Aden yang sedang menikmati minumannya sembari memikirkan kejadian yang telah dialaminya. Dia berpikir, apa yang terjadi pada diriku yang lalu? Apa ada diriku yang lain di masa ini? Sambil memikirkan semua itu di dalam kepalanya, Aden memanggil pelayannya kembali. "Hei Philip," seorang pelayan berambut hijau yang menyajikan minuman kepadanya tadi. Dengan wajah pucat penuh keringat, Philip pun menjawab, Iya master." Kemudian Philip langsung menghampiri Aden. Aden pun bertanya kepada Philip mengenai murid Mercenary King. Karena sebelum MC berpindah ke tubuh Aden Remes, identitasnya adalah sebagai murid dari Mercenary King. Philip pun menjawab bahwa rumornya Mercenary King telah menghilang beberapa waktu yang lalu. Dan juga Philip berkata bahwa Mercenary King tidak pernah punya seorang murid pun. Dengan wajah yang sangat terkejut, Aden berkata di dalam hati, apa maksudnya dia tidak pernah punya murid sama sekali? Terus apa yang terjadi pada diriku sekarang? Kemana aku pergi? Sekarang kita akan beralih ke scene flashback di suatu tempat di daerah kumuh. Aden yang waktu itu masih berumur 11 tahun mencoba untuk mencuri uang dari seorang pria besar berjubah hitam di gang sempit. Setelah mendekat ke pria tersebut, Aden menggerakkan tangannya dengan sangat cepat. Kemudian dia berhasil untuk mencuri kantong uang pria itu. Jackpot, ucap Aden saat dia melihat isi kantong uang yang memiliki banyak gold di dalamnya. Aden yang merasa gembira melihat uang yang banyak itu tidak sadar bahwa pria berjubah itu tiba-tiba menghampiri dia kembali. "Kau berani juga ya," ucap pria itu yang merupakan seorang Mercenary King bernama Falcon. Aden yang terkejut berkata, Maafkan aku." Falcon yang melihat potensi di dalam tubuh Aden membawanya untuk dijadikan seorang murid dan dilatih oleh sang Mercenary King, yang mana nanti akan dikenal sebagai murid dari Master Falcon. Itulah cerita singkat mengenai masa lalu Aden Albireo. Kembali ke masa sekarang, di sebuah koridor di rumah bangsawan Remes, ada dua orang pelayan yang sedang berbincang. Mereka berbicara mengenai tuan muda mereka yang mengalami perubahan. Yang awalnya sifat Aden merupakan seorang bajingan suka marah-marah, kini dia berubah menjadi orang yang tenang dan juga mulai akrab kepada para pelayan. Para pelayan berasumsi bahwa orang bisa berubah setelah terkena penyakit serius. Aden yang sedang duduk di bukit terlihat tampak lesu dan tatapan matanya kosong. Para pelayan khawatir dengan hal itu. Mereka berpikir Aden sedang sakit. Akan tetapi kenyataannya adalah Aden hanya sedang bosan. Ini dikarenakan kehidupan bangsawan yang dia alami, yang mana sebelumnya dia hanya menjalani kehidupan seorang pria miskin. Aden masih tidak terbiasa dengan dimana makanan yang sudah disiapkan, dia juga tidak harus bersih-bersih, semua kebutuhannya tersedia. Aden juga meluangkan waktunya untuk mencari tahu tentang dirinya yang lain, yaitu Aden Albireo. Akan tetapi dirinya yang lain tidak ada. Kalau begitu, bagaimana dengan pengkhianatan yang aku alami? Bagaimana dengan kebencianku? Bagaimana dengan balas dendamku? Ucap Aden sembari memikirkan semua itu. Perhatian Aden teralihkan oleh para ksatria yang sedang berlatih. Sebagai bangsawan yang memiliki gelar duk, tentu saja keluarga Remes memiliki banyak ksatria. Di saat Aden sedang melihat para ksatria berlatih, seorang pria menghampirinya dan berkata, "Kenapa kau di sini?" dengan wajah yang marah. Pria itu merupakan adik dari Aden bernama Karl Remes. Karl adalah anak kedua dari keluarga Remes. Dia merupakan orang yang rajin dan sudah menjadi seorang ksatria. "Kenapa kau di sini? Kau tidak pergi minum layaknya orang barbar seperti biasa?" ucap Karl dengan kesal. Karl menganggap Aden sebagai orang menyedihkan, memiliki perasaan superioritas terhadap kakaknya. Aden kembali menatap ke arah ksatria dan berkata, "Aku cuma menonton saja karena aku sedang bosan." Dengan ekspresi meremehkan, Karl berkata, "Latihan ksatria bukan suatu tontonan. Kalau kau di sini bukan untuk sparring, lebih baik pergi saja sana." Dengan cepat, Aden menjawab, "Baiklah." Karl terkejut dengan jawaban Aden. Apa katamu?" ucap Karl. Aden pun menjawab, "Ayo sparring," dengan wajah yang santai. Kemudian kita beralih ke tempat latihan, di mana sudah ada Aden dan seorang ksatria magang bernama Bazan.
Bazan memberi salam kepada Aden. Aden pun menanggapinya dengan santai. Berbeda dengan Aden yang santai ketika ingin melakukan sparring, ekspresi kesatria lain malah cemas dengan duel ini. Bazan yang cukup gugup dengan sparring ini berpikir bagaimana caranya dia secara natural kalah kepada Aden. Karena seperti semua orang tahu bahwasanya Aden itu sangat lemah, bahkan dia pernah kalah melawan seekor anjing. Aden mengetahui gelagat Bazan yang ingin kalah, akan tetapi Aden menginginkan sebuah pemanasan setelah cukup lama tidak bertarung. Jadi Aden punya rencana untuk memprovokasi Bazan supaya dia bertarung dengan serius. Jangan coba-coba kalah dengan sengaja, lakukan yang terbaik. Kesatria magang yang kalah dengan orang barbar yang lemah, bukankah dia tidak berguna lagi? Kalau kau kalah, aku akan menendangmu dari pasukan, ucap Aden dengan nada merendahkan. Bazan yang mendengar provokasi tersebut berkata, kalau begitu saya akan mulai tuan muda. Dia mulai memasang kuda-kuda bersiap untuk menyerang, menandakan bahwa dia akan serius bertarung dengan Aden. Setelah tebasan pertama, sakit, tubuh ini lebih lemah dari dugaanku, ucap Aden di dalam hatinya. Akan tetapi Aden tetap percaya diri karena dia memiliki pengalaman sebagai hero. Pertarungan berlangsung cukup lama. Para kesatria lain melihat bahwa Bazan bertarung dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, merasa khawatir bahwa Aden akan terluka. Akan tetapi hal yang lebih mengejutkan para kesatria adalah bahwa Aden bisa bertahan melawan Bazan yang serius. Karl juga terkejut dengan hal itu. Sial, kenapa dia tidak tumbang juga? Kenapa pedangku tidak bisa meraihnya? Ucap Bazan di dalam hatinya. Pertarungan terus berlangsung cukup lama, akan tetapi di sini terlihat justru Bazan lah yang terpukul mundur. Aden mengendalikan ritme pertarungan dengan sangat baik. Dia menggunakan kemampuan berpedang yang tidak pernah dilihat oleh Bazan maupun para kesatria lainnya. Karl sangat terkejut dengan kejadian ini. Sepengetahuannya, Aden hanyalah orang yang malas-malasan, yang hanya suka minum alkohol sepanjang hari. Dengan Aden yang mengendalikan ritme pertarungan, dia mengakhiri sparring ini dengan teknik pedang menusuk yang sangat cepat. Dia mengarahkan pedangnya ke wajah Bazan. Bazan tidak sempat merespon hal itu. Aden menghentikan pedangnya dan berkata, "Apa kau menyerah?" Aden pun memenangkan sparring.